Apa sih maksud pembatasan kemudian muncul dramatisasi seolah-olah kalau tidak dibatasi barang PMI ini akan mengganggu ekonomi, produk-produk lokal dan produk nasional. Ayo please come on, sampaikan ke kita dong. Hitung-hitungannya gimana? Kenapa PMI selain dicurigai diposisikan sebagai ancaman bagi perekonomian nasional? Apakah mereka tidak sadar PMI lah justru yang membantu ekonomi negara? PMI yang justru membantu ekonomi nasional, PMI yang justru membantu ekonomi keluarga. Please, ayo hitung. Kalau saya selalu mengatakan di tahun sebelumnya 159,6 triliun PMI menyumbangkan devisa. Sobat Migran, kita buka data terbaru. Terakhir, sumbangan devisa PMI kepada negara ini 220 triliun. Apakah itu bukan bantuan dan kontribusi nyata PMI untuk ekonomi negara ini? Jadi saya khawatir adalah ada pihak, apakah karena ketidakmengertian? Ya, mohon maaf, ketidakmengertian. PMI tidak sekedar dicurigai, tapi juga ya PMI dituduh sebagai tersangka atau terdakwa yang dianggap menjadi ancaman serius bagi perekonomian negara. Please, ini cara pandang yang keliru. Ancaman bagi ekonomi negara itu para koruptor, para maling yang mengambil uang dan kekayaan di republik ini. Kemarin 217 triliun tuh ancaman bagi ekonomi. Ya. Milik negara yang harusnya dinikmati rakyat cawe-cawe. Itu belum kita bicara korupsi-korupsi yang lain, itu baru korupsi timah. Please, negara fokus kepada uang negara agar tidak dikorupsi oleh para maling dan para koruptor di negara ini. Bagaimana caranya? Negara harus serius, para koruptor yang mengambil uang rakyat dihukum seberat-beratnya, kemudian disita kembali semua kekayaannya agar kembali ke negara. Itu upaya penyelamatan ekonomi negara. Bukan PMI yang dicurigai kalau dia bawa barang banyak, seolah-olah untuk komersil, seolah-olah untuk bisnis. Jangan PMI diberikan label ya sebagai terdakwa dan tersangka yang akan menjadi ancaman bagi ekonomi nasional, ancaman bagi produk-produk lokal. Saya yakin enggak? Ya, saya yakin enggak? Nah, adakah survei, adakah data yang membuktikan itu? Katakan kita tarik mundur. Ya, saya bukan ahli ekonomi, tapi saya bukan orang yang bodoh-bodoh amat gitu, atau bisa dibodohi. Sebelum Lartas nih keluar, toh pengiriman barang PMI tetap sebagaimana PMI bisa mengirim sebanyak-banyaknya. Ini contoh ya, sebelum Permendag keluar. PMI kan ngirim banyak tuh, nggak ada masalah. Nah, apakah terkait ekonomi nasional, khususnya ancaman kepada produk lokal, ada survei yang membuktikan bahwa mundurnya ya produk-produk lokal, produk-produk nasional yang ini menjadi ancaman karena tadi banyaknya kiriman-kiriman PMI? Nggak ada survei yang membuktikan itu. Jadi ini apa dasar menghitungnya? Apa reasoningnya? Sehingga tega-teganya PMI dengan barang-barang yang mereka kirim seolah-olah menjadi tersangka, menjadi terdakwa. Kawan-kawan PMI, ya, ini saatnya. Kawan-kawan yang masih berdiam diri bangkit. Kawan-kawan yang masih bersembunyi harus berani keluar. Tampakkan wajah kita. Suarakan hati nurani kita. Jangan takut menghadapi ya sebuah kondisi yang sedang merugikan kita. Please. Sehingga saya selalu himbau, speak up, bikin video-video pendek, bikin postingan-postingan ya bahwa PMI merasa dirugikan dan PMI menolak. Ya. Dan saya siap memimpin perjuangan itu. Saya siap ada di depan untuk PMI dan keluarganya. Mengirim barang ke Indonesia itu kan bukan hal baru bagi Sobat Migran. Dan selama ini semua ada aturan itu kan nggak ada masalah juga kan. Nah, artinya kita harus sepakat untuk mengatakan menjadi masalah karena peraturan ya Permendag 36 tahun 2023. Kenapa jadi masalah? Karena peraturan itu ya membatasi barang yang dikirim oleh pekerja migran. Dulu kan nggak ada pembatasan sehingga tidak ada masalah. Dengan adanya peraturan pembatasan, sekalipun barang itu di layar X-ray hijau, tapi ketika jumlah barang tidak sesuai dengan Permendag, maka memaksa ya petugas bea cukai untuk tetap membongkar. Harus ada pengakuan yang jujur. Ya, pengakuan yang jujur. Bahwa peraturan inilah yang menyebabkan terjadi kekacauan di lapangan, khususnya kekacauan yang terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Lebih tegasnya apa? Pekerja migran Indonesia dikorbankan atas peraturan ini. Ya. Dan yang membongkar itu siapa? Saya berani mengatakan kenapa? Akhirnya Bea Cukai menjadi korban dari keputusan ini.
Kenapa Bea Cukai menjadi korban? Padahal peraturan ini bukan dikeluarkan oleh Bea Cukai. Bea Cukai adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, bukan lembaga di bawah Kementerian Perdagangan. Tapi peraturan Latas dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, kan gitu ya. Kenapa dia korban? Karena ada Latas, dia terpaksa harus membongkar. Dia harus menghitung satu persatu barang. Dia harus memisahkan mana jumlah yang sesuai dengan jumlah dan jenis aturan Latas dan mana yang tidak. Dan ini belum selesai di situ kerja mereka. Bayangkan dalam satu dos, misalnya nih, saya PMI ngirim satu dos berat 60 kilo. Dibongkar kan? Anda bisa bayangkan butuh waktu berapa lama untuk satu dos? Butuh waktu berapa lama? Ya. Dan yang saya temukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Tanjung Perak, Surabaya adalah ribuan dos barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, kalau tidak dikembalikan, terkait barangnya tidak bisa diterima oleh si alamat penerima atau keluarga pekerja migran, mau diapain? Ternyata dimusnahkan. Ini lebih gila, sobat migran. Ya. Kenapa gila? Menurut saya merasakan kenapa saya kemarin emosional dan saya begitu marah dan saya begitu keras memberikan reaksi melalui statement saya. Ya gimana nggak gila, gimana nggak sakit hati? Dan saya bisa merasakan saya ini kerja ya bertahun-tahun ninggalin istri, ninggalin suami, ninggalin ibu, bapak tercinta hanya untuk mengejar mimpi saya agar saya hidup lebih baik nih. Ketika saya ya kerja mengumpulkan uang banyak, saya pulang ke kampung halaman, saya bangun ekonomi saya bangun masa depan saya. Tapi selama saya bekerja, saya menabung uang, saya sisihkan untuk saya memberi kebahagiaan pada ibu bapak saya, untuk saya memberi kebahagiaan pada anak, istri atau suami saya atau adik kakak saya. Beli oleh-oleh. Ya, ada barang yang aneh ya, yang nggak ada Indonesia. Bangga kan jika barang itu bisa kita beli dengan kemampuan uang yang kita miliki ya, untuk kita kirim ke ibu kita, bapak kita, atau anak kita minta hadiah ulang tahun ya kepada kita, terus kita beliin. Alangkah bahagianya anak kita, kemudian kita kirim barang itu, tiba ya digunakan atau tepat barang itu nyampe di hari ulang tahun, hari istimewa. Tapi ternyata barang itu harus dimusnahkan. Ya pasti kita marah, sobat migran. Nah ini menyakitkan. BP2MI meminta agar Permendak 36 2023 dicabut atau direvisi. Ya. Apa pasal yang direvisi? Sederhana kok. Kita mungkin tidak akan mempersoalkan dari keseluruhan pasal, keseluruhan ayat yang ada di peraturan itu. Tidak. Satu aja. Misalnya, kalau mau lebih sederhana, jangan dibatasi barang yang dikirim oleh PMI. Ya, jangan dibatasi. Negara harus hadir, PMI pahlawan devisa, maka negara berikan dong kepada mereka agar mereka yang mengirim barang, mereka yang membawa barang diberikan kemudahan dan kemurahan biaya. Sehingga dapat lah ya kan, 3 kali kirim misalnya, kemudian 1.500 US dollar untuk PMI. Ya, membawa handphone misalnya, ya dapat relaksasi 2 handphone gratis. Tapi bukan berarti ya tiba-tiba lahir pembatasan.